Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lebih lanjut mengenai pengenalan komputer oleh Budiono MKom. Pengertian: komputer adalah seperangkat alat elektronik yang saling terhubung yang bekerja secara sistematis menerima data, memproses, dan menghasilkan suatu bentuk informasi berupa tulisan, gambar, dan suara. Lanjut. Bagian-bagian komputer. Secara umum, komputer itu dibagi menjadi bagian-bagian. Yang pertama itu adalah hardware. Ini hardware. Bagian pertama adalah hardware. Apa itu hardware? Hardware disebut juga dengan perangkat keras. Hardware itu bentuknya berupa alat-alat elektronik yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Ini adalah hardware yang pertama. Yang kedua disebut dengan software atau disebut dengan perangkat lunak. Perangkat lunak itu merupakan program-program komputer yang ada di dalam komputer dan dia tidak bisa dipegang karena dia berupa baris-baris kode dalam bentuk digital. Disebut program komputer, disebut juga dengan program komputer. Kemudian yang ketiga disebut dengan brainware, yaitu operator komputer. Siapa yang mengoperasikan komputer itu disebut sebagai brainware atau perangkat otak. Oke, kita lanjut. Ini. Sekarang kita akan mengenal tentang hardware. Hardware disebut juga dengan perangkat keras, yaitu perangkat yang bisa dipegang, dilihat, dan disentuh berupa alat-alat elektronik yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama adalah case CPU atau tempat Central Processing Unit. Ini bentuknya seperti ini. Di dalam sini itu banyak sekali alat-alat di dalamnya. Di antaranya adalah motherboard, RAM, kemudian power supply unit, kemudian prosesor, kemudian di dalam sini juga ada hard drive atau hard disk, dan banyak lagi alat-alat yang lainnya yang berada di dalam sini. Itu yang pertama, case CPU. Kemudian yang kedua itu kita sering lihat itu pada sistem komputer adalah mouse. Kenapa disebut tikus? Karena bentuknya seperti tikus, mouse. Ini fungsinya adalah untuk menggerakkan pointer seperti ini. Saya menggerakkan pointer ini menggunakan mouse. Ini mouse yang kedua. Gunanya untuk menggerakkan pointer. Kemudian yang ketiga ini adalah keyboard. Nah, kita bacanya key itu kunci, board itu papan. Keyboard berisi huruf A sampai Z, angka 1, 2, 3, dan banyak simbol-simbol tambahan lain yang masing-masing memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Ada untuk menggerakkan pointer ke kiri, tanda panah ke kiri, pointer ke atas, tanda panah ke atas, dan lain sebagainya. Ada backspace untuk menghapus sebelah kiri, ada delete untuk menghapus sebelah kanan. Pick up untuk naik satu layar ke atas, pick down untuk turun satu layar ke bawah. Ini adalah fungsi-fungsi dari keyboard. Keyboard juga bisa ditekan menggunakan kombinasi antara kontrol dan huruf. Itu adalah keyboard yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah monitor. Fungsi utama monitor itu adalah menampilkan data ke layar. Bentuknya seperti televisi. Ini monitor LED atau LED. Kelebihan monitor LED itu adalah dia konsumsi sumber daya itu sangat kecil dibandingkan dengan tabung atau CRT, dan dia minim radiasi dibandingkan dengan tabung atau CRT. Ini monitor LED atau LED ini. Ini gunanya untuk menampilkan data. Data itu bisa berupa tulisan, angka, gambar. Itu bisa tampil di sini. Gambar bergerak, animasi, nah, itu ada. Kemudian yang kelima ini namanya adalah printer. Nah, printer itu gunanya adalah untuk mencetak ke kertas. Data yang sudah kita buat di komputer bisa kita cetak ke kertas menggunakan alat yang dinamakan dengan printer. Untuk mencetak ke kertas kita membutuhkan kertas dan tinta yang harus diisi ulang kalau sudah habis tintanya, dan kertas harus diisi kalau belum ada kertasnya. Oke.
Yang keenam, ini adalah kita berbicara mengenalkan scanner. Scanner ini fungsinya adalah memindai kertas atau gambar dari kertas itu. Kita bisa memasukkan gambar di kertas itu menggunakan alat pemindai yang disebut dengan scanner. Yang ketujuh, ini adalah gambar dari flash disk atau USB disk. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyimpan data melalui USB. Ini contohnya flash disk. Kemudian ini adalah gambar dari prosesor. Ini gambar yang pertama adalah prosesor Core i3. Artinya apa? Dia memiliki inti sebanyak 9. Core i9. Bukan Core i3. Core i9 ada 9 inti. Yang kesembilan ini adalah gambar speaker. Speaker itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan suara. Biasanya kalau kita ingin mendengarkan musik, nanti suaranya akan tampil di sini. Atau kita ingin menyaksikan film, maka nanti suaranya akan muncul di sini. Yang ke-10 disebut dengan headset. Headset itu seperti yang saya pakai saat ini. Nah, ini namanya headset. Headset ini fungsinya adalah untuk memasukkan data suara. Ini ada mikrofonnya. Nah, ini ada mikrofonnya. Ini ada mikrofon. Dan ini adalah untuk speaker yang kita langsung pasang di telinga kita. Ini adalah mikrofon ini. Nah, headset namanya. Kemudian yang terakhir ini adalah RAM. RAM disebut juga dengan random access memory, yaitu penyimpan sementara saat komputer memproses data. Nah, ini demikian adalah hardware yang perlu kita ketahui, hardware komputer. Tugas kalian nanti adalah untuk mencatat nama-nama hardware dan menyebutkan fungsinya masing-masing. Oke, kita lanjut. Software. Nah, ini software. Di sini saya ingin menyampaikan software yang paling utama itu adalah sistem operasi. Software sistem operasi diantaranya ada sistem operasi Macintosh, Linux. Ini Macintosh, tulisannya M, ini simbolnya Mac biasanya. Nah, Macintosh. Kalau ini Linux, kalau ini adalah simbol dari Windows. Kalau ini adalah iOS, ini untuk perangkat mobile. Kalau ini adalah Android. Kalau ini adalah Ubuntu. Nah, ini adalah sistem operasi. Software yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi ini gunanya adalah untuk komunikasi antara hardware dengan user. Sebelum ada software-software yang lain, software sistem operasi ini harus ada terlebih dahulu. Setelah software sistem operasi yang kita butuhkan, maka yang kedua adalah software Office. Software Office itu apa? Software yang biasanya digunakan untuk perkantoran. Contohnya adalah Excel. Gunanya adalah untuk membuat spreadsheet atau tabel-tabel. OneNote untuk membuat catatan. Outlook untuk kirim-mengirim email atau menerima email. Kemudian Word itu adalah untuk pengolah kata, untuk membuat dokumen-dokumen berupa surat, berupa laporan, berupa proposal, itu menggunakan Word. Kemudian PowerPoint ini gunanya adalah untuk presentasi, seperti saya ini saat ini sedang menggunakan PowerPoint. Kemudian software selanjutnya adalah antivirus. Antivirus di sini ada banyak sekali antivirus. Di sini ada Kaspersky, ada AVG, ada Security Master, ada Clean Master, ada Avast, dan ada Malwarebytes, ada ESET, ada Antivir, dan banyak sekali. Ini merupakan software-software antivirus yang gunanya adalah mencegah virus masuk ke komputer. Kemudian jenis software yang keempat adalah untuk video editing. Di sini ada video editing. Ini banyak sekali video editing. Selain dari keempat jenis software ini, ada banyak sekali jenis software yang lain. Contohnya adalah software untuk foto editing, software untuk yang lain-lain. Oke, itu mengenai software. Oke, yang terakhir sekarang berbicara tentang brainware. Brainware itu adalah orang yang menggunakan komputer. Yang pertama dari jenis brainware itu adalah sistem analis. Sistem analis itu bertugas untuk menganalisa suatu sistem.
Kemudian yang kedua adalah programmer. Programmer ini tugasnya adalah mengkode atau membuat kode-kode program yang gunanya nanti adalah untuk memprogram komputer programmer ini. Kemudian yang terakhir adalah end user. Seperti kita ini disebut dengan end user, yaitu pengguna akhir. Oke. Kita ulang lagi. Oke, tugas kalian kali ini apa? Tugas kalian adalah mencatat, merangkum apa itu kegunaan hardware, software, dan brandware. Masing-masing alat itu gunanya itu untuk apa? Silahkan dicatatkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.